Nah, sebelumnya kita telah mengilustrasikan cerita tentang Nabi Musa. Yang pertama, kelahiran Nabi Musa, dan kedua, ketika Nabi Musa kembali ke Mesir. Dan kali ini kita akan mengilustrasikan cerita ketika Fir'aun tenggelam di tengah laut. Setelah kejadian sebelumnya, tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular, pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun semakin banyak. Akan tetapi Raja Fir'aun pun semakin marah setelah kejadian tersebut. Fir'aun mendapati banyak orang yang tidak mau lagi menyembah dirinya. Fir'aun menganggap Musa termasuk golongan pendusta. Fir'aun dan bala pasukannya berlaku angkuh di muka bumi, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Fir'aun menganggap baik perbuatan keji itu, dan ia dihalangi untuk menerima kebenaran. Dan tindakan Fir'aun itu tidak lain hanyalah menimbulkan celaka. Akibat kaum Fir'aun menolak menuruti perintah-perintah Allah melalui Musa dan Harun, Allah menimpakan berbagai hukuman bencana kepada bangsa Mesir melalui musim kemarau yang lama dan jumlah buah-buahan yang semakin sedikit. Supaya kaum Fir'aun tersadar atas kedurhakaan mereka, Allah menimpakan berbagai bencana yang semakin pedih kepada kaum Fir'aun, yakni berupa angin topan, wabah belalang, kutu, katak, serta darah sebagai berbagai bukti azab ilahi. Namun kaum Fir'aun tetap menyombongkan diri. Kaum Fir'aun pun memohon kepada Nabi Musa agar memohonkan kepada Allah supaya menghilangkan berbagai bencana tersebut. Mereka berjanji apabila bencana hilang mereka akan beriman, mengikuti ajaran Nabi Musa dan melepaskan Bani Israel. Akan tetapi di kemudian hari, ketika Allah telah menghilangkan bencana-bencana tersebut, pengikut Fir'aun justru melanggar janji yang mereka ucapkan. Fir'aun bahkan mengumpulkan seluruh penduduk Mesir dan memerintahkan mereka supaya mengadakan sumpah kepada anak-anak mereka agar kelak melenyapkan seluruh pengikut Musa dari tanah Mesir. Allah memerintahkan Musa supaya mengajak Bani Israel bergegas mempersiapkan perbekalan, lalu meninggalkan negeri Mesir. Musa menyampaikan pula kepada Bani Israel agar mereka memuati perbekalan dari negeri Mesir itu, serta mengambil segala barang yang diberikan oleh orang-orang Mesir sebagai upah atas segala pekerjaan mereka di negeri Mesir. Kemudian Bani Israel meninggalkan negeri Mesir dalam keadaan terburu-buru, sebab Allah telah memerintahkan supaya bergegas berangkat pada malam tersebut. Fir'aun yang mengetahui Musa dan pengikutnya meninggalkan Mesir menjadi sangat marah. Ia kemudian memimpin pasukan untuk mengejar Musa dan pengikutnya. Akhirnya, ia berhasil menemukan Musa dan pengikutnya di tepi Laut Merah. Pengikut Musa mulai panik ketika melihat pasukan Fir'aun semakin dekat. Sementara itu, mereka sampai di ujung daratan dan menghadap lautan. Untuk menyeberang pun mereka harus menunggu kapal. Mereka pun panik sedangkan pasukan Fir'aun semakin mendekat. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Tiba-tiba laut itu pun terbelah menjadi dua. Lalu Musa dan pengikutnya segera menyeberang dan selamat sampai daratan. Fir'aun dan pasukannya bermaksud menyusul para pengikut Musa. Akan tetapi ketika pasukan Fir'aun sampai di tengah jalan lautan yang terbelah itu, Allah memerintahkan Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya kembali. Jalan tersebut pun akhirnya menjadi lautan kembali. Akibatnya, Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Sementara itu Musa dan para pengikutnya selamat. Binasanya Raja Fir'aun dan pasukannya tentu saja membuat kaum Bani Israel senang. Mereka akhirnya bisa menjalani kehidupan dengan bebas tanpa tekanan dan penderitaan. Nabi Musa kemudian memimpin mereka untuk beribadah kepada Allah. Tentunya banyak hikmah yang kita ambil dari cerita tersebut, bukan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.